Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan kembali dengan Ramadan. Satu kebahagiaan yang luar biasa ya. Karena kalau kita ingat teman-teman kita yang tahun kemarin masih ada hidup bertemu dengan Ramadan dan sekarang mereka telah tiada. Ini memberikan satu sentuhan kesadaran buat kita bahwa Allah masih memberikan izin kepada kita bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini ya. Kira-kira senang rekan-rekan? Alhamdulillah. Itu luar biasa. Senang ya? Luar biasa. Jadi kalau konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang tatkala berjumpa dengan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya ke dalam api neraka. Ini senang aja dulu Ustaz ya? Iya. Ini baru senang. Apalagi senangnya ini. Jadi senang ini ada beberapa makna ya. Secara mendasar memang senang. Yang kedua, senang ini menjadi satu modal, motivasi, sehingga orang-orang yang senang itu biasanya punya optimisme, ya kan? Optimis untuk memperbaiki amal di selama Ramadan dan memanfaatkan amal-amal di selama Ramadan. Walaupun ada konteks hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang-orang yang di bulan suci Ramadan itu tidurnya aja dinilai zikir. Tapi kan ini maknanya bukan berarti harus tidur terus, ya kan? Tapi saking besarnya keutamaan keberkahan Ramadan sehingga orang yang lelah berpuasa lalu kemudian dia tertidur di bulan suci Ramadan, maka tidurnya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai pahala zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita ini tertarik ngobrolin di bulan suci Ramadan ini tentang Al-Qur'an. Ya. Kenapa begitu? Ya karena bulan Ramadan ini bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas di antara petunjuk itu sendiri dan sebagai pembelah antara yang hak dan yang batil. Nah, kita ngobrol yang ringan-ringan aja lah ya tentang Quran ini. Nih teman-teman udah bisa baca Quran belum nih? Insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik proses ya. Karena saya dapat kabar teman-teman semua pada ngaji di rumah mengaji kan? Alhamdulillah. Ya. Karena yang terpenting itu bukan masalah bisa atau tidak bisa, karena itu bukan urusan kita. Yang terpenting ini adalah menikmati prosesnya. Kita jalani ikhtiarnya, sehingga masalah kita diberikan izin, kita mampu bisa, itu urusan Allah, itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertahun-tahun ya masih gitu-gitu aja ya. Yang penting nikmati prosesnya. Nah, yang menarik begini, teman-teman. Jadi sebetulnya kita ini harus menjadi orang yang paling bersyukur. Kenapa? Ini contohnya, seperti Quran yang ada di depan saya ini. Quran dalam tulisan yang sangat jelas, indah, bagus. Kertasnya pun juga bagus, jilidnya juga bagus. Ini mazhab Al-Quran yang kita jumpai di zaman sekarang ini. Saya pernah di sebuah museum di di Candi Cangkuang. Ada sebuah peninggalan dari Syekh Arif Muhammad. Itu Al-Quran masih dalam tulis tangan. Saya melihatnya, ya Allah, ya namanya juga tulis tangan ya. Tidak serapih cetakan kan. Kemudian kertasnya juga sangat terbatas, kertas yang sangat sederhana. Dibanding dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita bisa menjumpai media Quran kertas yang bagus, yang lux. Bahkan kita juga bisa menjumpai Al-Quran dalam dalam bingkai aplikasi di dalam HP Android. Nah, itu lebih cantik lagi gitu. Nah, seharusnya kita ini lebih bisa termotivasi dan lebih mudah untuk belajar Al-Quran kan? Kenapa? Karena medianya lebih bagus. Medianya lebih bagus, ustaznya juga banyak. Kemudian lagi di media-media sosial juga kita jumpai bagaimana kelompok-kelompok orang yang belajar Al-Quran. Seharusnya ini memberikan motivasi. Tapi anehnya juga masih ada orang-orang yang belum tertarik belajar Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara orang-orang yang lalai mempelajari Al-Quran. Karena memang
Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan dalam bahasa Arab. Ini hikmahnya bahwa supaya kita ini mau belajar. Coba kalau Quran misalkan dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, ya kan, ya artinya tidak seperti sekarang kita belajar Al-Quran dari mulai hurufnya, sifat-sifat hurufnya, tajwidnya, dan lain sebagainya. Bahkan sebelum kita belajar kepada isinya, kita belajar kulitnya dulu. Nah, oleh sebab itu ini menarik gitu. Kenapa di zaman yang serba mudah seperti ini banyak orang yang masih lalai belajar Al-Quran? Andai kata nanti kita berhadap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah berkata kepada kita, apa yang menyebabkan kamu tidak bisa baca Quran? Jawaban apa kira-kira yang dapat kita sampaikan kepada Allah? Nggak ada ustadz, nggak mungkin. Ustadz banyak sekarang, ya. Nggak ada masjid, masjid di mana-mana ada. Nggak ada Quran, Quran dibagikan bahkan diwakafkan, iya kan? Nggak ada apa lagi, nggak ada tempat yang memadai, banyak. Bahkan kita bisa di rumah kita sendiri dan mendatangkan ustadz di situ kan. Nah, sekarang persoalannya adalah diri kita sendiri. Apakah kita punya rasa tanggung jawab? Rasa tanggung jawab ini sebagai bentuk syukur kita karena kita hidup di zaman ini, belajar Al-Quran itu lebih mudah. Coba kalau ingat di zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran belum seperti ini. Belum. Al-Quran belum dibuat seperti ini, yang cantik dalam bentuk mushaf seperti ini. Di zaman Nabi, Quran ditulis di atas pelepah kurma. Di zaman Nabi, Quran ditulis di atas kulit binatang. Nggak ada kertas. Quran rata-rata disimpan di dalam hafalannya para sahabat Nabi. Sehingga di zaman Nabi belum ada Quran yang tersusun seperti ini. Quran mulai tersusun itu di zamannya Abu Bakar Siddiq, ketika terjadi perang Yamamah, 70 orang penghafal Quran gugur sebagai syuhada. Nah, kita di sini banyak kita jumpai para penghafal Quran, rumah-rumah tahfiz, betul nggak? Ada rumah-rumah tahfiz, rumah mengaji, sehingga tidak ada alasan kita untuk tidak bersemangat belajar Al-Quran. Maka saya rasa di obrolan yang sederhana di siang hari ini, bagaimana Ramadan yang kita jumpai kali ini memantik kesadaran kita untuk lebih gigih lagi, lebih bersemangat lagi, lebih serius lagi belajar Al-Quran. Masalah nanti apakah kita bisa atau belum bisa, yang penting kita berikhtiar sekuat tenaga kita. Luangkan waktu kita di sela-sela kesibukan kita bekerja untuk belajar Al-Quran. Saya rasa inilah momentum Ramadan sebagai momentum membangun semangat kembali belajar Al-Quran. Tapi ini Ustaz, seperti yang Ustaz katakan tadi, memang kita hidup di zaman digital ya, semua bisa diakses gitu ya. Tapi dalam kita bertolibul ilmu ya, belajar itu, sebaik-baiknya kita itu harus ada guru gitu Ustaz. Artinya memang gurunya pun harus bersanad gitu kan, jadi jelas gitu ya. Jadi kalau memang nanti kawan-kawan yang lain yang bisa melihat kita nanti, ya Rumah Mengaji Batam ini Masya Allah gitu kan, sebuah komunitas, kita kumpul, gurunya pun insya Allah lah gitu ya, sanadnya jelas lah gitu ke atas gitu. Makanya sebaik-baik belajar itu memang harus tatap muka langsung gitu Ustaz. Iya betul. Ada sebuah hadis yang sebetulnya memberikan satu kefahaman kepada kita bagaimana pentingnya kita belajar itu dengan guru, ya. Nah, ini pernah ada yang bertanggung jawab Ustaz ya. Iya betul, Mas. Betul. Kalau ditanya malaikat salah ya gurunya yang salah gitu. Saya, betul. Makanya sebetulnya sederhana sekali. Kita belajar ngaji itu sebetulnya nurut manut guru membaca. Iya, ya. Ya kan? Jadi Ustaz, berarti Ya. kalau di bulan Ramadan ini kita membaca Quran, itu berarti suatu kebaikan. Berarti kebaikan adalah sedekah ya. Saya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah baca Quran. Amin. Saya betul. Dan memang momentum, kenapa dikatakan momentum? Karena Ramadan bulan Quran. 17 Ramadan itu adalah tanggal nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran pas malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar, di malam yang istimewa itu. Diturunkannya oleh Allah Al-Quran sepenuh ini 30 juz diturunkan ke langit pertama, lalu kemudian diturunkan kepada Nabi secara bertahap. Nah, jadi rekan-rekan,
ini momentum gitu. Momentum itu apa ya? Artinya sebuah masa yang tepat ya. Kita mengupgrade kembali semangat kita, mengupgrade kembali niat kita. Jangan-jangan selama ini kita sudah 2 tahun belajar, ini ada niat-niat yang menceng, luruskan kembali. Apa niatnya? Ya lillah, karena Allah gitu kan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Bismillah, lillah wa fisabilillah. Dengan atas nama Allah, niatnya karena Allah, dan insya Allah seterusnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak Agus ya. Gini Ustaz, Ya. ada yang mau saya tanyakan terkait masalah Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran ini kan jadi pedoman hidup kita sebagai umat Islam, Ustaz. Iya. Terkait masalah Al-Quran, bagaimana sih cara kita mencintai Al-Quran yang sesungguhnya gitu? Selain kita menghafalkan, selebihnya apa yang harus kita, bagaimana kita cara mencintai kita tentang Al-Quran? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, Al-Quran ini kan diturunkan dalam bentuk istilahnya kan untuk agama Islam ini kan huruf Arab, Ustaz ya. Saya huruf Arab, bahasa Arab. Kenapa harus huruf Arab gitu? Sedangkan mungkin yang lain kayak macam terjemahan, kayak macam bahasa Indonesia, bahasa yang lain gitu. Kenapa harus huruf Arab gitu? Saya. Artinya ini diturunkan di Arab gitu. Dan kita di Indonesia sama juga kita huruf. Kenapa enggak bahasa Indonesia bahasa aja yang lain gitu? Saya, baik. Itu yang mau saya tanya. Kitab yang lain lah gitu ya. Ya, Ada bahasa yang lain. Iya. Saya jawab yang pertama dulu, bagaimana kita mencintai Al-Quran. Kalau kita berbicara cinta itu berbicara hati, ya kan? Ada zuk, ada rasa. Kalaupun kita, ya. Cinta sama istri dulu kayak mana gitu. Apa, dalam perbandingannya seperti itu ya? Saya, ya, betul. ya. Itu sebetulnya bisa diibaratkan hampir sama seperti itu, Bang. Karena cinta itu tidak bisa berbicara dengan urusan definisi, kering itu. Rasa, betul. Tadi saya katakan bahwa cinta itu zuk, satu rasa. Yang rasa ini membuat kita beraksi. Beraksi entah itu memeluk, beraksi entah itu apa namanya, ya dan lain sebagainya lah. Kalau kita teman-teman cinta sama anaknya kan digendongnya, diciumnya kan begitu. Nah, ini ada satu ini ya, bahwa di zaman Nabi memang tidak ada istilah mencium Quran. Nggak ada. Kenapa? Ya nggak ada Quran seperti ini. Belum ada mazhabnya, gitu kan? Sehingga kalau ada yang mengatakan mencium Quran itu tidak ada di zaman Nabi, memang iya, sahih. Jadi kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti dia mengkiaskan kepada bagaimana kita dengan perasaan ta'zim dan cinta atas anugerah itu seperti kita mencium anak kita. Anak itu kan anugerah, ya kan? Kita baru lahir, kita adani, kita gendong, kita cium. Jadi mencium Quran itu harus seperti mencium anak kita. Seperti yang dilakukan oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Yang disunahkan, Ustaz. Sunnah. Kalau ada hadisnya. Iya, ini dikiaskan. Jadi hukum itu lahir karena sebab kias tadi. Pertama kias, yang kedua melihat dari perbuatan sahabat Nabi bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Ikrimah itu setelah Quran terjadi seperti ini, Ikrimah kan termasuk zaman Nabi yang menyaksikan Quran belum seperti ini. Begitu Quran sudah jadi seperti ini, dibukukan, Ikrimah itu senantiasa begini. Kalamu Rabbi, ini adalah firman Tuhanku, gitu. Jadi ini adalah ta'zim, takrim, sebuah ungkapan rasa keta'ziman, mengagungkan, memuliakan Al-Quran atas dasar cinta. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa itu sunnah hukum. Artinya dikiaskan kepada peristiwa kita mencium anak kita atas anugerah. Karena Quran ini kan petunjuk, anugerah dari Allah. Maka kalau saja anak kita anugerah kita cium, Al-Quran lebih anugerah lagi dong. Ya kan? Aku lebih anugerah lagi. Kenapa? Dia menjadi petunjuk. Juga sama dikiaskan kepada mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad aja boleh dicium, bahkan sunat dicium. Padahal dia cuma batu. Batu yang tersentuh tangan oleh Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim.
disunahkan untuk menciumnya. Quran firman Allah, apa tidak lebih sunnah untuk menciumnya kan? Hadza kalamullah. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk-bentuk sederhana mencintai Quran adalah ta'zim, takrim, menciumnya, membawanya yang baik, tidak meletakkan Al-Quran di atas, tidak meletakkan benda-benda lain di atas Al-Quran. Al-Quran selanjutnya diletakkan di posisi yang lebih tinggi dibanding dengan kitab-kitab yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus berbahasa Arab? Ya, ini kalau berbicara ke masa lampaunya, memang Allah sudah merencanakan itu gitu ya. Dan lalu kemudian Allah membuat sebab musababnya. Sebab musababnya ya Nabi di tanah Arab, sebab musababnya. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara ke masa lampaunya, bahkan sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah merencanakan bahwa Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab. Sehingga Nabi mengatakan sorga aja bahasanya bahasa Arab. Di sorga itu kita berbahasa Arab. Walaupun misalkan Dinda Mayang sekarang tidak pandai bahasa Arab, tapi insya Allah karena amalnya bagus masuk sorga bisa bahasa Arab. Insya Allah. Ya. Nah, sehingga memang pantas apabila Al-Quran berbahasa Arab, karena memang kalau dikaitkan dengan sunatullahnya ya Nabi dari tanah Arab gitu ya. Nah, lalu kemudian kenapa tidak seperti kitab-kitab yang lain, udahlah dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia, tidak usah mencantumkan Arabnya. Teman-teman tidak akan menjumpai terjemahan Al-Quran yang mohon maaf cuma terjemahannya saja tanpa mencantumkan Arabnya. Apa hikmahnya? Tatkala terjemahan juga terpengaruh oleh adat istiadat ya kan, dari mana asal bahasa tersebut, bisa mengembang maknanya itu ya. Nah makanya tetap harus mencantumkan Arabnya supaya ketika ada pengembangan yang terlampau sehingga jauh dari makna yang sebenarnya, maka bisa kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, jika kamu ada satu perbedaan, maka kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya Quran yang belum diterjemahkan, yang belum ditafsirkan. Berarti intinya biar tidak diduplikasikan terkait masalah makna, Ustaz ya. Sahih, betul. Jadi tidak terlalu mengembang lah gitu. Sehingga karena terlalu mengembang akhirnya jauh dari makna yang dimaksud gitu. Quran memberikan kesempatan kepada kita untuk memaknainya selebarnya, tapi jangan sampai terlalu lebar sehingga jadi menjauh dari makna yang sesungguhnya gitu. Maka ada istilah takwil, Takwil ya. Takwil itu kayak semacam kita menarik karet loh. Yeah. Karet sini panjangnya, bisa ditarik sampai sini. Ayat Quran segini, tapi bisa ditarik seperti ini. Makanya Quran kan sepanjang ditafsirkan oleh orang-orang yang berilmu, kan bisa berbagai macam maknanya. Kita akan menemukan makna penafsir Ibnu Katsir berbeda dengan makna penafsir dari Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi akan dijumpai berbeda juga dengan tafsir Jalalain. Masing-masing punya karakteristik. Padahal dari ayat yang sama. Silakan. Selagi yang menafsirkan adalah orang yang berilmu, selagi menafsirkan tidak terlalu menjauh gitu. Sehingga karena terlalu menjauh, akhirnya makna yang dimaksud yang sebenarnya menjadi kabur. Nah, jangan sampai seperti itu. Mungkin ini juga, Ustaz. Ya. Jadi memang Allah sudah janjikan bahwa Al-Quran itu akan dijaga keasliannya gitu. Sahih. Jadi sempat beberapa kali memang para yang tidak suka dengan umat Islam gitu ingin memasukkan Al-Quran itu ketahuan ya Ustaz ya. Ya dari para penghafal Al-Quran, dari memang ada aja jalannya bahwa itu dipalsukan, ada kesalahan gitu dalam teks itu diketahuan gitu kan. Ya. Nah, bentuk jaminan Allah menjaga Quran adalah salah satunya yaitu tadi. Kita semua menyepakati, ulama semua menyepakati, mau diterjemahkan dalam bahasa apapun tetap Arabnya harus dituliskan di situ. Saya di Masjid Nabawi di Madinah itu ada Quran berbahasa Cina, ada Quran berbahasa Rusia, ada Quran berbahasa Melayu, Quran berbahasa Inggris, Quran berbahasa Indonesia. Tetap kesemuanya Arabnya dicantumkan. Baik. Nah, ini salah satu kelebihan. Coba kalau nggak ada Arabnya, bisa lepas kendali itu, ya kan? Maknanya bisa menjauh. Berarti intinya untuk menjaga kemurnian tentang Al-Quran, isi Al-Quran itu. Sahih. Betul. Menjaga kemurniannya. Bisa lagi. Jadi untuk obrolan kita hari ini
ini aja ya. Ya, sampai di sini. Sebelum kita tutup, saya mau tanya, kayaknya Kevin 5 sudah nyiapin kolak apa cendol tadi bilang. Janganlah yang kayak gitu di-share jam segini. Membuat kita menjadi kerepotan, ya kan? Oke, pemirsa, ini aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan jamuan ini bermanfaat. Kita ucapkan salam pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Always Muhammad. istiqomah. Yes.